Bisa sih. We Karena never mid lane. know. Dan ternyata ketika Lunoxnya sudah ditaruh di arah bot lane, tiba-tiba ada hero marksman di area bot lane. Oh bisa jadi sih. Yang punya area of effect seperti Beatrix. Ya. Bisa, tapi menurut gue ya itu tipis ya. Tipis Kemungkinannya chance-nya ya. juga. Paling ya 10% aja. Ya, ini hero-hero Muesa udah mulai ditutup juga. Cow, ada Johead misal kalau mau. Johead ya. Oke, untuk possibilities-nya, tapi memang kalau untuk Kyoshi bisa dibilang mereka butuh typical hero yang bisa memperpanjang lah tipannya. Supaya ketika Powius yang ngebuka Demonic Force, ada beberapa cancellation atau hambatan yang nanti bisa mereka upayakan gitu. Dan karena sekarang nomornya juga masih terbuka ya buat Araki Hoshi, Edith mungkin bisa jadi salah satu pilihan dari segi banding. Iya benar sih. Karisla, Edith masih ada juga ya. Karena untuk Povius sendiri, untuk laningnya dia berjumpa dengan hero EXP siapapun ya. Ini masih strong banget. Dan Esmeralda sekarang udah bukan counter directnya dia gitu loh. Nggak kayak dulu Udah bukan seperti yang dulu, udah bukan Povius yang lama. Jadi memang agak sedikit berbeda Betul. nih untuk cara treatment menghadapi Ada- si Powius ini ya. Ada karakter development dari Povius. Karakter development. Tapi jujur ya, kalau ngomongin dari EXP, kita tahu Sorizo ini harus menghadapi orang yang benar-benar menurut aku punya sosok yang spesial, Dairen. Kalau misalnya kenapa aku bilang sosok Angela. spesial, Dairen, orang yang tidak bisa masuk ke NPL, tidak berada di liga profesional semenjak dia keluar dari Rebel waktu itu, dia berehat satu season, dia harus grinding di MDL, naik ke MPL, turun lagi ke MDL sampai akhirnya ngebawa raja dari segala raja di posisi satu klasemen. Iya. Itu sosok yang spesial sih menurut aku. Maksudnya dia tuh nggak menyerah gitu ya sama Dairen. sekali. Ya dia salah satu sosok yang spesial karena satu season nggak bermain nama tuh bisa hilang loh. Iya. Nama tuh bisa hilang dan kesempatan untuk dia bermain, untuk kualitasnya juga pasti menurun. Bener. Tapi dia udah proof ya untuk sejauh ini di Hall Season mereka potensial untuk jadi juara. Ada Gatot juga yang muncul Om. Ya, dan juga Tigreal. Ini nggak di-ban sama sekali ternyata dan bahkan tidak diambil juga tadi. Wow, ini agak cukup unik draft yang dimiliki dari tim Ararkiosi. Mereka benar-benar ngebuat front to back kali ini. Lihat, betapa banyaknya hero yang tidak bisa melakukan dash. Betapa banyak hero yang tidak bisa melakukan dash di RRQ. Hampir 4, kecuali Spear of Alpha. Iya. Iya kan? Iya. Coba lihat. Ternyata dia berani ngebuka. Oni ternyata untuk menjadi salah satu pegangan supaya Skylar bisa bebas. Alright, tapi ini mereka harus hati-hati ya. Terutama buat di early-nya sih. Aku pengen ngelihat sekarang Watt apakah memang akan bermain agresif dan berani juga. Harus. Ingat, dia punya Lunox. Lunox ini bisa untuk nge-pressure Haritnya. Tapi plus minus ya. Level 4 ya squad banget Lunox tahun Harit. Di bawah level 4 kita sudah melihat contoh kemarin. Ada yang terpick off 2 kali sebelum level 4. Ya, but let's see. Ini dia untuk match pertama kita hari ini. Oke, mampukah sang Dewa United menghentikan jalur kemenangan setengah season untuk RRQ atau bakal RRQ mendapatkan half champion season ini? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead up down. Game pertama untuk Dewa United Esports di hari ini bakal jadi satu hal yang cukup menentukan. Apalagi kita tahu juga ya dengan ada Gatot, adanya Povius. Ini dua hero yang menurutku butuh banget buat momentum mereka sih. Sekali salah loncat aja, wah itu nguras resource-nya lumayan banget. Sekali Yap. salah loncat aja ya. Yap. Oke. Ini bakal totalitas buat Dewa ya. Melihat battle spell yang mereka bawakan ada 2 revitalize, 2 kolam hijau nih yang dibawakan. Jadi mereka bakal lompat terus-terusan juga di tengah. Sampai spellnya Hijau nih yang dibawakan. Jadi mereka bakal lompat terus-terusan juga di tengah. Sampai spellnya aja mereka nggak mau ambil dash ya berarti Yap. dari Dewa United. Ini akan ngebuat mereka mungkin benar-benar mengandalkan dari setiap source skills-nya untuk main ofensif ataupun untuk main defensif nanti. Oke. Dan encourage ya yang dipakai buat si Gatot nih berarti buat Moeza. Iya gimana Mueza ini benar-benar ingin berada di garis depan dan bahkan kondisinya dari Profesor Rizzo juga dia akan berada di dalam kondisi yang sustain. Lihat, revitalize di tangan di dirinya dengan full defensif yang ada di tangan dari emblem yang dia miliki. Ya. Dan kalau ngeliat juga ya di sisi top lane-nya kita udah ngeliat bagaimana ketika nanti ada Lunox dan juga Tigreal. Tigreal dari seorang Indok mungkin harus lebih berhati-hati lagi ataupun dari Setsujin ya. Iya. Kayak Tigreal oke lah, dia bisa punya banyak target juga kan. Cuma targetnya ini adalah hero-hero yang tebal. Iya. Dan itu yang harus bisa dihindari atau at least kalau memang targetnya ke hero tebal, ini bisa dapetin poin kill. Tapi lihat ke arah top lane, Skylar. Dia memberikan pressure terhadap sosok seorang Watt.
Dan yang mungkin akan diandalkan kali ini ketika adanya Watt dan juga Skylar one by one situation, Rinsia sebagai salah satu support system. Ini kita udah jarang banget lihat sosok dari Angela yang berada di arah mid lane tentunya. Ya udah cukup jarang. Tapi sekarang kombinasinya dengan Alpha, jadi itu cukup powerful. Nanti kalau misalnya udah masuk ke arah teamfight, karena ketika menghadapi Povius ya itu yang mereka butuhkan. Alpha, jangka panjang. Kalau menurut aku dia paling power itu kalau misalnya sudah bareng sama sosok seorang Hylos di depan sih. Udah ada Hylos, ada Angela. Revitalize Angela, bayangkan berapa bebasnya yang lainnya. Cuma yang bisa kita lihat di sini, dua Purify yang sangat di-respect oleh Dewa, yang ngebuat Idok ini agak cukup rendah dari segi initiate-nya. Ya, tapi Revitalize juga sini bakal membantu kalau memang ada all in yang mau dibuat dengan Dewa United ya. Ya mungkin sekarang sih, karena dari Dairon juga udah mulai ngebuka posisinya. Avatar of Guardian tapi nampaknya di sana nanti bisa masih ditangani sama Sotsojin. Fight kembali terjadi dengan Alpha di depan sana dirasuki oleh seorang Angela Mode, seorang Mueza berhenti pergerakan dan bakal first blood di tangan dari sosok Sotsojin. Double kill di depan mata, gak ada jalan untuk bola untuk seorang Sorizo. Karena lihat di sini, Dish yang sangat rendah membuat dia tidak bisa bergerak dan bahkan di sana Ray sekeratul maut. Membuat perpasangan dari tim RRQ. Mereka mencoba berhasil mereka satu, tapi Ray out of nowhere. Calculate dengan Queen Shadow-nya. Berhasil memberikan pressure. Di arah top lane. Watt versus Skylar. Dengan adanya Order Brilliance Force. Nyelamatin dirinya. Atau dia harus tumbang di tangan Skylar. Wah, tapi kita tadi sempat ngelihat ya bagaimana powerfulnya team fight dari RRQ Hoshi. Namun kalau ngelihat dari pilihan hero yang dibawakan oleh Dewa United ini juga menarik ketika Case ini kan jadi satu sosok yang punya efek sisi cukup besar. Jadi nanti kalau misalnya Idok masuk, menurut aku udah langsung ke counter banget dengan efek sana ini. Ya pada dua debut tadi ya buat Dewa. Tapi ini menarik sih karena kita belum pernah melihat Rins dengan Angela. Kita sering melihat dia memainkan mid yang punya atau memainkan utility. Dan Tigreal buat Idok juga sama Hylos juga baru kita lihat buat RRQ Hoshi. Betul. Dan kita akan kembali lagi melihat nih di area top lane yang bisa dibilang untuk pemain RRQ Hoshi mereka udah lumayan mendominasi nih. Wow, 6 caster yang bertugas menuju ke arah RRQ Hoshi. Apakah kali ini Dewa United akan menampar seluruh caster yang bertugas? Atau bahkan memang kenyataan pahit ini harus mereka terima. Terakhir kita udah pernah ya ditampar ya waktu itu. Sering gak sih? Sering ya? Season ini sering. Ya? Tapi itu yang gue suka adalah membuktikan kalau tim lain, kalau caster ini prediksinya itu gak ada bergunanya. Benar gak ada gunanya, tapi bahkan ini bisa menjadi sebuah motivasi kalau mereka dari sudut pandang yang berbeda. Betul. Jadi mungkin ngerasanya kayak, ya, ini caster kenapa gak di-support tim gue, tapi malah menurut gue adalah jadi motivasi. Jadi motivasi justru. Dan beban untuk tim yang didukung gitu loh. Ya sebenarnya balik lagi fokus ke masing-masing timnya sih. Karena sekarang Turtle juga udah mulai muncul kan. Ini Turtle yang kedua dengan eliminasi yang gak berbeda jauh. Tapi memang dari arah gol dipegang oleh RRQ. Tapi nampaknya kali ini implosion! Hidok! Fokus menuju ke sosok seorang Hayabusa yang hilang begitu saja. Tanpa ada visi 9 misi untuk mendapatkan retribusi di sana Sorizo. Kesempatan yang bisa terlalu besar. Permasukkan dari tim RRQ dan Skylar. Sonigot terhadap seorang Case. 1 point kill plus flicker. Membuat looking for weapon di tangan dari seorang Watt. Satu-satunya yang bertahan. Lihat permasukan dari tim RRQ. Mereka fokus terhadap seorang Ray. Mereka nggak boleh terjadi dan dive in. Membuat tim RRQ kali ini kemungkinan akan mendapatkan satu buah turret. Karena lihat permasukan dari tim RRQ, mereka memaksa mendapatkan satu buah turret yang berhasil didapatkan plus 1. Itu namanya keuntungan yang berlimpah dengan 4 point kill. Almost wipe out. Ini terlalu mahal sih om. Betul. Hampir wipe out, dapat alternate di area mid loh. Ini benar-benar krusial banget karena berarti untuk area team fight-nya semakin diperluas lagi sama RRQ Hoshi. Ya, nice opening tadi dari Idok ya. Iya, bagus banget. Itu flicker, terus juga ada Sacred Hammer dan Implosion yang dipakai tadi. Nangkep 3 sekaligus. Dan RRQ bahkan mereka mengamankan objektif kembali. Dari Dewa belum terlihat adanya mungkin perlawanan. Karena dari itemnya juga ini masih hanya mengandalkan Regi dulu di awal dan Povius. Build lawas nih atau build lama ya. Thunderbelt. First item Thunderbelt. Karena kemarin kita sudah melihat kayak Thunderbelt ini lama buat bisa aktif sebenarnya. Dia masih butuh waktu buat ngumpulin stack-stacknya juga. Benar-benar, dan secara damage pun memang masih cukup minim ya dari sisi magical damage, entah itu dari Vexana ataupun Lunox yang paling glowing one yang mungkin akan sedikit membantu nanti bagi sosok frontline-nya seperti Dairon dan juga Idok yang bisa diridu sedikit untuk shieldnya. Tapi Idok sudah mulai menggeser lagi para pemain dari Dewa United. Iya, Avatar of Guardian-nya menuju ke depan sana, tapi dan Shadow Kill. Idok gak ada lagi jawaban untuk bisa bertahan, tapi Watt harus mundur ke belakang dan Skylar free. Ketika tidak ada Nyeludus, membuat Skylar berhasil melakukan double kill. Looking for triple kill. Skylar masih bertahan di depan sana, Sorizo.
Satu-satunya orang yang mencoba untuk melakukan zoning out tampaknya gagal. Karena Sorry itu juga harus coba. Meanwhile, di depan sana, dua para pasukan raja ini memberikan dua pasukan dan dua teamfight yang berbeda. Dua-duanya berhasil, Levin. Dengan satu trigger saja ya sebenarnya yang aku kira ini gak bakal dimakan sama Dewa United. Secara objektif mereka tertinggal. Dan bahkan akhirnya ngejawab juga fungsi dari Angela. Yaitu untuk nempel ke arah Skylar. Demonic Force akan langsung ketutup dengan heal dari Angela. Yap. Angela dan bahkan bisa masuk ke Sutsujin kalau memang diperlukan. Iya. Tapi tadi memang nice team play lagi-lagi ya di sini dengan adanya Glorious Pathway yang dibuka untuk Dairon juga. Membuat tim fight wajib buat bisa di-initiate karena Povius sudah terlanjur lompat ke depan. Iya, Povius udah masuk Sorizo-nya. Tadi aku sempat ngomong juga di belakang Omawa ketika kita lagi sedang briefing bersama Bang Dika dan kawan-kawan. Povius ini, oke memang power, memang kuat, tapi Povius sudah mulai banyak yang tahu gimana cara nge-counternya. Iya. That's why dia nggak masuk lagi list ban Omawa. Dia lepas dan itu yang berbahaya menurut aku, Nevin. Apalagi first pick kan tadi. Yes. Jadi counternya udah langsung bisa semuanya tuh dari segi drafting. Justru malah pasukan Arakiosi itu sengaja ngebuka supaya Povius di-pick. Oh ya. Mereka udah siapin nih jawabannya. Dan terbukti memang dari beberapa tim fight yang terjadi selalu dimenangkan oleh RQ Hoshi. Dan sekarang dengan Lord yang sudah mulai muncul juga saat ini Dewa United mulai harus mencari cara. Tapi sepertinya untuk kontes bukan jadi jawaban ya. Yap, ini mendekat ke Lord pun kayaknya mereka harus respect sih. Mereka nggak boleh terlalu maju juga karena mereka open, mereka lagi kalah level, mereka lagi kalah equipment. Udah pasti bakal dipukul mundur juga. Dan RQ Hoshi mereka bisa dorong ya di lane jauh dengan satu Angela loh. Rins ada di bagian jauh juga. Dan Lord ini akan menjadi Lord cuma-cuma bagi RQ Hoshi karena memang itu dia tadi. Mau dekat juga serba salah. Dan ada yang menarik. Karena Skylar menggunakan Wishing Lantern. Berarti memang pengen targeting ke front line-nya dulu nih. Betul, Muesa, dua hero tebel ya. Zorizo, ini dua hero yang memang bakal jadi target. Karena dari tadi kita ngelihat juga target dari Zorizo adalah ke arah Skylar. Dan sekarang seperti RQ Hoshi dengan 93%. 93% dalam di sana Sutsujin akan coba dirasuki oleh seorang Witcher. Tapi sedikit terlambat, dia langsung itu saja Shadow Kill. Setelah keluar di depan sana, Skylarnya hilang. RQ mereka terburu-buru. Mereka dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi? Mereka terlalu greedy. Karena Sutsujin masuk dengan darah seperempat. Tidak bisa dilindungi dengan adanya Rince ya, walaupun dengan harga. Tapi lihat, ada dua glowing one di tangan Dewa United. Ya, gold yang tadinya udah diunggulkan sampai ke angka 8.000, ini dipotong, dipangkas setengahnya hingga 4.000 saja. Tapi kalau bisa dibilang dengan Lord yang sebenarnya masih berjalan di area atas, RQ aja terlalu terburu-buru ya Om? Iya sih, mereka bisa slow push juga, tapi kalau kita lihat dari replaynya dulu nih ya. Karena setahu tadi Sutsujin masuk dia sendirian, jadi benar-benar dia di all in juga. Yang lain di belakang memang masih lagi siap-siap juga sih. Jadi gak sempat untuk bisa melakukan full follow up buat aksi yang sedang dilakukan Sutsujin tadi. Ya, dan ini bagus juga dari Dewa United cara mereka untuk bisa mengeksekusi mereka ketika menemukan celah. Mereka ternyata udah menyiapkan hal itu juga. Dan itu yang harus mereka persiapkan juga untuk menit-menit selanjutnya. Karena secara team fight, secara hero yang mereka bawakan, ini bakal powerful banget ketika itemnya udah ada. Terutama untuk Lunox-nya dari Watt. Ya ini dia, yang Watt jelas akan menjadi PR sih. Karena mereka udah punya dua badan kan. Muesa Zorizo bukan hero yang mudah ditumbangkan. Membawa battle spell juga. Revitalize tadi. Jadi banyak waktu yang akan dibuang atau yang bakal dibeli dengan dua hero tersebut dan akan memudahkan nanti buat Glorious Pathway dibuka sebagai penutup menuju ke arah para pasukan anak Dewa. Tapi Zorizo depan sana masih terperangkap dengan Ray. Terkena infront shot. Sutsujin terperangkap tapi free hit dari seorang Skylar. Mencoba untuk bersinar di depan sana. Skylar one last hit. Masih bisa mundur ke belakang. Masih bisa bertahan tapi Ray. Karena Konseno yang menyangkut dan dipadan dengan panik block dari Rinsya. Membuat Skylar masih bertahan tapi lihat. Team fight yang tidak konsisten dari RRQ. Team fight yang greedy dari RRQ dimanfaatkan dengan baik dan Dewa lagi-lagi mengorek kesalahan RRQ membuatnya menjadi luka. Nyaris ya Skylar bisa di take down tapi pada akhirnya masih selamat. Memang cuma masalahnya ini nih dari Dewa United akhirnya diberikan space. Pressure yang tadi dikasih terus menerus malah dilonggarkan. Betul, tapi bukan masalah pressure yang memang udah mulai longgar ya. Tapi masalah dari gold yang sudah mulai terkejar sekarang. Itu dia yang tadinya juga. misalnya itemnya mereka kurang, tapi ternyata mereka bisa dapetin poin kill, mereka bisa dapetin kemenangan juga. Dan itu berarti untuk di Lord yang ini power dari kedua tim sudah hampir berimbang. Betul sekali. Ditambah lagi kita lihat RRQ sekali lagi dia bermain greedy seperti tadi dan dia tidak fokus dengan apa yang dia coba dapatkan. Ini kemungkinan besar Dewa akan dapetin Lord
dan chance untuk Dewa bisa comeback langsung menjadi 50% menurut aku. Sekarang masih 20%, sekarang masih 20%. Oke. Dan ini yang bakal jadi penentuannya ya, siapakah yang akan ngebuka untuk tim fighter terlebih dahulu. Karena ketika bermain di area sempit, dua-duanya punya keuntungan. Apalagi kalau misalnya ada Gatot nih ya. Satu kali lompatan, 5 pemain bisa benar-benar terjebak. Dan dengan banyaknya kolam tadi, itu udah terbukti di bagian bottom lane. Tim fighter jadi panjang banget bagi Dewa United. Ya Dewa mereka bermain untuk hero-hero yang sustain ya. Bisa menerima damage juga, jadi begitu semua source skill habis dari Arkehoshi, di sanalah waktu yang tepat. Hayabusa masuk, Lunox langsung. Oke, mereka udah mulai fokus sih harus di mana Lunox ya, dari tadi yang nge-deal damage Lunox di sana free. Lu super awat tadi di depan sana Muesa dengan membuka badan Dairon. Damage sedikit demi sedikit pokingan dia membuat dia Sakaratul Maut dan akan nanti Rince yang masuk ke arah Dairon itu membuat chance Dewa bisa dapetin Susujin dan juga Skylar. Yang dicari adalah Daironnya sekarat, Rince-nya following up, Susujin dan Skylar gak punya power hardcut di sana. Ya itu yang bakal coba untuk dihabisin dulu seluruh resource yang dimiliki oleh Arkehoshi, tapi Dairon bakal coba untuk maju ke bagian depan. Tapi nampaknya lihat di sana para pasukan dari tim RRQ, mereka mencoba mencari di mana Ray berada. Sorry, so dikatakan yang bagus tapi Shadow Kill berhasil dikeluarkan. Retribution from Ray! What a retribution! Berhasil mendapatkan double kill. Sekali depan sana harus ditumpahkan. Dengan tidak ada sekali hanya tersisa Rince yang bersama Susujin. Mereka harus mundur ke arah belakang. What a play from Retribution! Tapi nampaknya Ray kali ini udah mulai harus fokus ke para pembuff. Didapatkan dengan sangat baik, Susujin harus mundur ke arah belakang. Coba untuk adanya bertahan dengan Spear of Alpha. Tapi hardcut yang tidak bisa dipungkiri membuat Susujin sangat kuat. Sorry Zo, what are you doing? Dia tahu dia nggak bisa untuk bisa menyelesaikan tugasnya mendapatkan Susujin. Ada baiknya dia mundur dan recall. Ya, hanya ditukarkan dengan beberapa waktu saja sih sebenarnya untuk mendapatkan ke arah Inner Turret-nya. Tapi secara item gimana Om? Secara item sudah mulai mengejar ya, jelas buat Dewa juga. Kalau kita melihat item buat si Ray sendiri ini sudah hampir jadi di item yang keempat. Dan dengan adanya BOD dan juga Malvicror, ini jelasnya udah sakit banget tadi damage yang bakal diberikan untuk Shadow Kill-nya. Dan jangan lupakan, buat Shadow yang bisa masuk tadi, atau Shadow Kill yang dipakai juga karena cukup dekat dengan Lord, jadi dia bisa untuk mencek Retribution-nya. Karena kan nyebar juga, nyambung ke belakang. Oh iya benar, dan dari Dewa United memang untuk item prioritasnya bagi damage dealer-nya emang penetrasi banget nih. Glowing One, Divine Glaive jadi item utama untuk Lunox dan juga Vexananya, dan itu akan jadi bahaya sepertinya buat Arkehoshi. Terutama sisi frontline-nya. Tadi kita sempat ngelihat Ido ngebuka konsil, tapi ternyata posisinya nggak tepat. Akhirnya dia harus balik lagi. Balik lagi, ngebuka Infusion. Dan sayangnya ya tadi, Ray tetap bisa ngedapetin Shadow Kill-nya. Dia nggak terjebak sama sekali. Dan ini yang ngebuat Arkehoshi harus jauh lebih berhati-hati lagi. Dia udah mulai imbang sebenarnya sih. Jadi yang tadinya unggul jauh, sampai 8.000 gol tadi. Ya udah mulai, udah hampir sama sekarang dan tinggal siapa yang lebih rapi nih akhirnya nih. Peraduannya sekarang. Aku ngeliat kayaknya Skylar nggak boleh keluar lagi sih seperti tadi. Biarkan mereka team fight front to back-nya pelan-pelan bermainan sama-sama poking. Untuk masalah eksekusi, ini kondisinya Skylar tuh punya power yang bisa dibilang flanking. Dibandingkan ke arah pasukan dari anak Dewa. Mungkin dia harus bisa mainkan itu. Karena Awat sekalipun dia punya power sangat besar sekarang. Dengan damage yang udah menuju ke arah Bloodwings. Dia single target. Dia single target, dia adalah one way ticket gitu loh. Tapi sama-sama kalau kita bicara soal main front to back ya, jelas Dewa sangat sustain. 2 revitalize, 2 yang sangat mengganggu juga dan bahkan kadang-kadang Hayabusa bisa tiba-tiba masuk untuk nyicil HP-nya lawan. Ini untung aja ya, Devin ya. Dari Ray ini karena tadi awal early-nya kalah, dia nggak punya Sky Pisar. Kalau dia udah punya Sky Pisar, udah gue pastikan tadi tim fight yang kedua wipe out. Iya sih. Pasti wipe out. Bener-bener, karena potensialnya besar banget untuk Ray 714 dari segi KDA. Berapa banyak persentasenya kan kita lihat kalau dia punya Sky Pisar, untungnya early-nya kalah. Dan ini 100% team fight participation loh Bang Oji untuk Dewa United, semuanya ada di tangan Ray. 4 assist karena ada di sana juga. Jadi untuk Lord kali ini, nah Arkehoshi siapa yang harus mereka targetin dulu Om dari Dewa United? Wah menurutku mereka tinggal jangan maju sih, bukan mereka yang buka. Ya lebih ke mereka yang nunggu aja gitu loh. Karena lihat, karena bicara soal team fight participation buat Dewa sendiri, mereka ini mainnya selalu kumpul 5, kumpul 4. Dan itu yang kelihatan kan dari KDA mereka semuanya, 10, 11. Oh iya, dan kita bakal melihat juga dengan posisi dari Strongwood yang sebenarnya udah lumayan bebas buat sekarang. Tinggal gimana timing. Oke, timingnya karena Susujin di sana hardcut udah mulai masuk, tapi Skylar menjadi fokus utama. Dia setelah dikeluarkan, Hidok terlalu sakit, tapi nampaknya Dairon harus tumbang menjadi sebuah badan dan Chatter pun terjadi. Arkehoshi, lihat sang raja udah mulai rontok, para istananya, karena tersisa 2 pemain saja dan Skylar dan juga
sosok seorang Rincia yang bisa menyelamatkan mereka. Lagi-lagi dihancurkan, dirontokkan, dan Dewa benar-benar menjadi satu polisi tidur terakhir yang menyandung jalurnya RRQ menjadi half champion. Oke, ya Lord Enhance yang cukup mahal bagi Dewa United berada di tangan mereka dan hanya misalkan 2 prajurit saja. Memang Skylar masih bebas, tapi ini tetap jadi lampu merah yang sangat terang sih buat RRQ Hoshi karena mereka harus mulai fokus secara defensif buat sekarang. Ya, apalagi tim fight yang secara terus-menerus kita lihat, ini selalu dimenangkan dengan Dewa loh. Selalu. Sejak menit yang ke-8 tadi. Betul, setuju. Sejak satu momen yang didapatkan dengan mereka juga. Jadi ya, RRQ Hoshi, mereka harus bisa menemukan sedikit solusi. At least kalau memang mereka mau coba buat main front to back ya. Ya. Kayaknya mereka udah gak boleh nunggu lagi sih. Tadi aku kan bilangnya mereka harus nunggu nih. Kalau mau start di Lordnya. Tapi karena udah gak ada Lordnya, mereka harus start duluan. Iya ya, apalagi mereka dalam mode defensif ya. Dan Lord yang bakal langsung jump in ke bagian dalam ini bisa menjadi masalah. Jumping ke arah dalam menjadi sebuah masalah. Tapi nampaknya masih ada base turret yang bisa diselamatkan di depan sana. Pasukan dari tim RRQ. Di arah top lane, mereka harus clear juga. Dan Sorizo nggak boleh masuk sembarangan karena dia adalah salah satu distraction yang bisa dihadapi oleh tim Dewa. Satu-satunya distraction yang ngebuat tim RRQ pecah fokus. Kalau misalnya Sorizo terlalu dini, itu berbahaya banget. Karena Sorizo hilang, mereka udah nggak worry lagi untuk siapa yang akan mereka makan di depannya. Ya, cuma peminatnya memang cukup bergantian ya dari 3 lane yang berbeda. Kali ini mereka baru bisa ngedapetin 1 base turret saja. Dan Idok yang tadi sempat ngebuka konsilnya udah langsung dihambat di bagian depan. Nggak boleh berdekatan dengan para pemain Dewa United. 8.000 dibayar lunas, plus mereka unggul hingga 1.000 sekarang. Yang tanya ditekan ya, malah duluan dapetin loh best turret. Iya buat ya. Dewa juga. Dan banyak Wishing Lantern ya. Kalau kita lihat itu ada di Vexana, ada di Lunox juga. Ya karena mereka berhadapan dengan hero-hero yang tebal. Dan kita belum melihat akhirnya Dairon ya bisa efektif dan efisien sekarang. Karena ini udah masuk ke dalam ranah milik Lunox. Damage yang diberikan dari Lunox juga jelas akan sangat berasa untuk hero yang tebal. Kan dari tadi kita melihat ya, Skylar ini menjadi salah satu punggawa yang dirasuki oleh Rincia dengan hardguard-nya. Iya. Tapi kali ini kan pakai fleeting time. Kenapa nggak coba di Sutsujin? Biarin depannya dirontokin sama Sutsujin, Skylar-nya nggak keluar dulu, nanti Skylar-nya akan keluar. Oh, jadi eksekutornya di Skylar Ada ya? 2 hardguard jatuhnya nanti. Karena fleeting time-nya aktif sebagai assist. Dan 1 team fight panjang. Satu team fight panjang Sutsujin jadi punggawa yang di depannya. Iya sih, mungkin itu jadi masalah dari tadi. Coba maksudnya. Coba karena, ya. Karena dari tadi Rincia ketika masuk ke arah Skylar belum ada assist yang keluar. Iya, dan kita ngeliat RRQ Hoshi dalam 1 team fight, ya udah langsung selesai gitu aja. Bukan nggak ada tarik ulur yang sebenarnya kita harapkan juga di setiap team fight yang bisa saja mereka berikan dengan adanya Angela, dengan adanya Tigreal juga, dan perebutan purple buff ini bisa jadi satu trigger loh untuk sebuah team fight. Oke. Trigger team fight diambil kalau Ring. misal diambil dan ternyata Rui kali ini mendapatkan purple buff. Dan membuat para pasukan dari tim RRQ, mereka benar-benar berada di kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Satu-satunya yang bisa mereka miliki adalah gimana caranya mereka nge-clear lane, management laning dulu untuk bisa sustain dan team fight di arah Lord. Karena kalau mereka nggak benerin laningnya, kalau team fight kali ini kalah juga, one straight push ada di depan mata. Sangat Di possible. depan mata. Ya, ini soalnya mereka juga belum punya kayak jawaban pasti buat Hayabusa ya. Quad Shadow-nya yang memang bisa ngedance terus-terusan. Mancing source skill dan bahkan membingungkan juga siapa yang bakal ditargetkan nanti buat si Ray. Karena buat tangkap Ray kan butuh banyak source, belum lagi buat tangkap Lunox juga. Oh iya, itu ada 2 damage dulu yang memang harus jadi target nih. Betul. Dan untuk RRQ Hoshi sebenarnya mereka punya advantage sih dengan adanya Angela. Adanya Prince, ini ngebuat mereka juga bisa mengendalikan lah laningnya dengan cukup baik. Berbeda dengan Dewa United yang akan mengandalkan ke arah seorang Ray. Cuma masalahnya, Lordnya sudah mulai kehilangan sampai setengah darah. Lihat Sutsujin. Selalu menjadi orang yang dipoking, dia selalu dihajar habis-habisan supaya tidak ada hardguard di sana untuk dirinya. Dan lihat akan menuju ke arah belakang, Sutsujin harus tumbang. Dan itu dia target utama mereka. Sutsujin bersama dengan kehilangan seorang Idok, Shadow Kill telah keluar menjadi ke arah belakang. Berbagi dengan banyak, tapi Skylar tidak akan bisa bertahan kalau tidak ada hardguard. Depan sana, Skylar dirasuki oleh seorang Rincia. Damage-nya terlalu sakit dari Sorizo. Flicker for defensive dan bahkan ini bencana untuk sang raja. Di depan mata mereka tersisa Idok dan juga Rincia. Dan untuk bisa kembali lagi ke lane up dan butuh 30 detik. Dan game yang pertama di tangan dari tim Dewa. Langsung fokus secara base-nya. Gak boleh apa terjadi. Dan bahkan di situ Ray Tribution, what the epic comeback from Dewa United. 8.000 gold difference, gak ada urusan, comeback, dan bahkan menang RRQ. Kali ini keuntungan mereka di game yang pertama, mereka lepaskan. Dan Dewa United menunjukkan kualitas permain mereka.
dan take the game one. Wow, menampar lagi seluruh ekspektasi para casters untuk game yang pertama karena Dewa United berhasil menutup semua team fight yang diberikan oleh